Selamat pagi para mahasiswa Computer Science Program kelas LC01. Kelasnya banyak ya. Oke, hari ini kita bahas bahan terakhir yaitu SPL homogen ya. SPL homogen. Sistem persamaan linear homogen, kata homogen itu adalah luas kanannya 0, itu maka disebut homogen. Ya, homogen. Jadi matriks koefisien A kali matriks variabel sama dengan matriks suku tetapnya matriks 0 ya. Jadi kalau kita jadikan matriks, ini matriks koefisien A ya. Ini adalah matriks koefisien A nih. Dikali matriks variabel X sama dengan matriks kolom 0 ya. Tuh. Ini belum berubah ya. Oh, no. Kacau. Gue nggak bisa. HDMI saya ini gedein ya. Bisa sih ya. Oke. Nah, kemudian ya akhir ini berikutnya adalah jika solusinya, perhatikan ya, jika semua solusinya adalah X1 sama dengan X2 sama dengan X3 ya. Ini X1 sama dengan X2 sama dengan X3. Mungkin saya pakai. Ya, hari ini mau apa dia? Tadi bisa nulis kok. Ini baru. Coba tunjuk Anda. Oke. Jadi jika semua solusinya X1 0, X2 0, X3 0 atau X1 sama X2 sama X3 sama dengan 0 itu mempunyai solusi trivial namanya. Ya, mempunyai solusi trivial. Tetapi kalau terjadi X1-nya sekian kali X3 ya, sekian kali X3, X2 juga sekian kali X3 dan S3 sama S3 kan. Maka dia mempunyai banyak jawab. Mempunyai banyak jawab atau nama lainnya mempunyai solusi non trivial ya. Ini penting tahu ya. Non trivial. Jadi kalau semua X1, X2, X3-nya sama dengan 0, maka dia dikatakan mempunyai solusi trivial. Tetapi kalau terjadi hubungan X1 sekian X3, X2 sekian X3 ya, maka dia mempunyai banyak solusi, mempunyai banyak jawab, atau dengan kata lain mempunyai solusi non trivial. Jelas? Kalau semuanya nol mempunyai solusi trivial. Tapi kalau terjadi hubungan X1 sekian X3, X2 sekian X3, dia mempunyai banyak jawab, atau dengan kata lain mempunyai solusi non trivial. Tidak trivial ya.
non itu artinya tidak. Oke? Nah, kita lihat ini ada soal. Ini soal ujian tahun yang lalu ya. Di komputer sains juga. Carilah solusi dari sistem persamaan linear berikut. Kalau kita lihat di kanannya sebuah nol. Kalau sebuah nol itu berarti apa? Oh iya. Kalau nol itu solusinya X1 sama X2, X3 mempunyai solusi trivial. Kalau ini matriknya semuanya sebab nol, disebut SPL homogen. Saya belum teruskan jawabnya trivial. SPL homogen ya. Ini termasuk adalah SPL homogen. Ya, baik. Nah, bentuk matrik bersama matrik SPL ini tiga persamaan tiga variabel tapi di kanan sebab nol. Kita ubah dalam bentuk persamaan matrik apa? Min 1, koefisiennya 4, X, Y, Z ya. Min 2, enak. 4, min Y, min 7, 3, 1, min 7. Ya. Oke. Oh ini min 1 kok min Y sih. Min 1 ya. Min 7. Oke. Nah ini adalah matrik koefisien A dikali matrik variabel X, Y, Z. Atau yang pakai X1, X2, X3. Sama dengan matrik kolom 0. B. Jadi matrik B-nya adalah matrik kolom 0. Dia adalah matrik koefisien A kali matrik variabel sama dengan matrik suku tetap B-nya adalah matrik 0. Ya, adalah matrik 0. Matrik kolom 0 ya, pasnya. Oke. Nah, dengan kita menggunakan sistem apa? SPL bisa ya pakai SPL. Oh ya, di sini dinyatakan tidak boleh menggunakan substitusi dan eliminasi seperti cara SMP, SMA, SMA ya. Cara SMA tidak boleh. Tidak boleh. Tidak boleh. Bisa ya bisa. Itu ngerti untuk prestasi boleh aja, tetapi dalam ujian Anda tidak boleh pakai eliminasi dan substitusi. Yang boleh itu adalah eliminasi Gauss-Jordan atau OBE. Ya, jelas? Nah, kita gunakan jadi atau ini mau pakai namanya B boleh ya. Ini suku matrik B. Ya, boleh ya. Nah, kita punya apa? Matrik A berpasangan dengan identitas. Oh, bukan. Matrik A berpasangan dengan B. Gitu nah. Dengan bantuan OBE, operasi baris elementer, maka si A kita ubah menjadi identitas, nah B berubah menjadi nilai variabelnya. Enak? Halo? Kan gitu kan? Ya, yang B itu yang jadi matrik kolom 0 ya. Jadi matrik A berpasangan matrik kolom 0, kan gitu kan? Dengan bantuan OBE, maka si A kita ubah menjadi identitas, O-nya ya nilai variabelnya ya. O-nya menjadi nilai variabelnya apakah nol semua, apakah ada hubungan ya. Oke. Nah, di sini apa yang kita lakukan? A-nya tadi berapa? Aduh, tadi matriknya. Saya mau cari soalnya sih.
Matri A-nya adalah min 1, 4, min 2. Jadi nak. Min 1, min 1 plus 4, min 2. Ya kan? Kemudian 4 min 1 ada di sebelumnya ya. 4 min 1 min 7. Salah min 7 juga. Di bawahnya 3, 1 min 7. Berpasangan dengan matriks kolom 0. Biasanya B ya. Berpasangan dengan matriks kolom 0. Kita mau jadikan dibentuk identitas. Kan itu nak? Ini diagram pertama. Kita lihat di kolom ada angka 1 nak? Tidak ada kan? Kalau tidak ada, ya berarti yang ini min 1 ini kita ubah jadi 1 dengan cara gimana? Oh, sorry. Ini tadi tidak bisa balik ya. Nah, baru bisa ya. Jelas ya? Itu matrik A berpasangan dengan matrik 0, matrik kolom 0. Aku tetapnya itu kolom 0. Nah, kita lihat sini min 1 di kolom 1 ada angka 1 nak? Nggak ada. Kalau nggak ada, kita yang min 1 supaya jadi 1 gimana? Yaitu baris satunya kita kali dengan berapa? Min 1, ya nak? Supaya jadi plus 1 kan? Iya kan? Jadi ini menjadi baris 1 ini kali min 1. Min 1 kali min plus 1, 4 kali min 4, min 2 kali min plus 2. 0 kali min 0. Ya kan? Yang bawahnya tetap salin aja. Ya nak? Ini salin. Baris 2, baris 3 kita salin ya. Oke. Dan dia lagi diagonal utama. Sudah J1 kan? Kalau sudah J1, 4 ini dan 3 harus apa? Jadi 0. Kita mau jadikan identitas kan? Nah, 0 kita pakai rumus apa? Tidak OBE-nya. Kita pakai BIJP ya. Baris berapa mau dinolkan? Baris 2. Dibanding di kolom itu ada angka 1 yang juga merupakan elemen diagram utama terletak pada baris berapa? 1. Dikali lawan tanda yang mau dinolkan. Min 4 per 1 sebetulnya ya. Min 4 per 1 itu ini pakai determinan. Ya nak? Oh ini tidak pakai apa-apa ya. Min 4 per 1 ya. Begitu kak, baris 3, angka 3 nih. Baris berapa mau dinolkan? Baris 3. Dibanding di kolom itu ada angka 1 yang juga merupakan elemen di kolom utama. Terletak pada baris berapa? 1. Dikali lawan tandanya min 3 per 1. 1 enggak usah. Oke. Nah, kita buat. Apa artinya B21 min 4? Baris 2 yang baru sama dengan baris 2 yang lama ditambah min 4 kali baris belakangnya. Baris 1 ya. Baris 2 yang lama berapa? Salin. 4 min 1 min 7 0. Ya nak? Baris 2 yang lama ditambah min 4 kali baris 1. Baris 4 baris 1-nya nih. Ini baris 1-nya 1 min 4 2 0 ini dikali min 4 berapa? Min 4 ke 1 min 4 enak. Min 4 kali min 4 plus 16 min 4 kali 2 min 8. Jumlahkan ini kali 0 0. Jumlahkan ini menghasilkan baris 2 yang baru. Berapa? 0 15 enak. 6 kali 1 ini min 15. Ini 0. Nah, ini dipindahin ke halaman berikutnya. Gini ya. Itu yang berubah bersatu tetap 1 min 4
Ya, 1 min 4 2 0 ya. Gitu ya. Oke. Nah, baris 2 yang baru adalah 0 15 min 15 0 ya nak. Ini adalah baris 2 yang baru. Berapa? 0 15 0 15 min 15 ya, min 15 0. Baris 3 yang baru ini kita cari nih. Baris 3 yang baru apa? B31 kali min 3 apa artinya? Baris 3 yang baru adalah baris 3 yang lama ditambah pengalinya min 3 kali baris belakangnya baris 1. Baris 3 yang lama salin 3 1 min 7 0. Enak. Baris 3 yang lama ditambah min 3 kali baris belakangnya. Min 3 kali 3 min 9. Min 3 kali 1 min 3. Salah ya? Oh, kali baris 1. Sorry. Kali baris 1 ya. Min 3 kali baris 1. Baris 1 kan 1 ini. 1 min 4 2 ya. Ini. Ini adalah baris 1. Min 3 kali 1 min 3. Min 3 kali min 4 plus 12. Min 3 kali 2 min 6 kali 0 0. Jumlahkan min 3 kali min 3 kali min ini plus 12 ya. Min 3 kali min 4 plus 12. Jumlahkan menghasilkan baris 3 yang baru. Berapa? 0, 13, min 13. 0. Salin. 0, 13, min 13, 0. Oke? Kemudian kolom pertama sudah selesai ya. Kolom pertama sudah selesai. Nah, kita menuju ke kolom kedua, di mana elemen utamanya harus jadi 1. Supaya ini jadi 1, apa yang dilakukan? Baris 2 dikali berapa? Dikali berapa? 1/15 ya. Dikali 1/15. Berarti baris 1 tetap 1 min 4 2 0. Baris keduanya dikali 1/15. Jadi 0, 15 kali 19 1, min 15 kali 1/15 min 1 kali 0 0. Kemudian baris ketiga tetap. Ya. Ya. Sudah? Nah, kemudian hasilnya ini 0 lagi kan? Ini kan diagonal utama. Diagonal utamanya ini. Nah, sekarang di bawah diagonal 0 atau yang di atas sama di bawahnya harus 0 ya. Ini 0. Ini 0 ya nak? Halo? Yeah. Supaya 0 gimana? Yang ini yang Anda lakukan apa tadi? Baris berapa yang menolkan? Baris 1. Dibanding di kolom itu ada angka 1 yang juga merupakan elemen diagonal utama terletak pada baris 2 dikali lawan tanda angka yang mau dinolkan. Min 4 lawannya plus 4/1. Plus 1 itu elemen diagonal utama yang itu ya. Kalau di determinan pakai gitu ya. Begitu juga di baris 3. Baris berapa yang menolkan? Baris 3. Dibanding di kolom itu ada angka 1 yang juga merupakan elemen diagonal utama terletak pada baris 2 dikali lawan tanda angka yang mau dinolkan. Min 13/1. Ya. Jadi jadinya yang tetap baris kedua ya. 0, 1, min 1, 0. Ya. Nah, kita hitung BJP-nya untuk supaya 0. Apa? Baris berapa yang menolkan? Baris 1 yang baru. Enak. Baris 1 yang baru, B12 ya. Adalah baris 1 yang lama ditambah pengali 4 dikali baris belakangnya baris 2. Baris 1 yang
lama berapa? 1 min 4, 2, 0. 4 kali baris 2 berapa? 4 kali 0, 0. Boleh dari sini ya kak ya. 4 kali 0, 0. 4 ke 1, 4. 4 kali min 1, min 4. Kali 0, 0. Jumlahkan berapa? Baris 1 yang baru berapa? 1, 0, min 2 ya. 0. 1, 0, min 2, 0. Enak? Halo? Jelas nggak biasanya? Oke ya. Nah, kemudian yang berikutnya BIJP. B32 kali min 13 apa tuh? Baris 3 yang baru sama dengan baris 3 yang lama ditambah min 13 kali baris belakangnya baris 2. Baris 3 yang lama berapa? 0, 13, min 13, 0. Ditambah dengan min 13 kali baris 2. Baris 2-nya dikali min 13 berapa? Dikali 0 tetap 0. 1 kali min 13, min 13. Min 1 kali min 13 plus 13. Dijumlahkan menghasilkan baris 3 yang baru berapa? 0, 0, 0, 0. Apa yang terjadi? Kalau sudah baris 0 semua ini, tidak bisa jadi identitas ya. Iya kan? Ini pasti matrinya apa? Matri apa tuh? Singular. Determinannya kan 0. Kalau salah satu baris 0 kan determinannya 0. Ya, ya kan? Oke. Berarti gagal ya. Nggak bisa dikerjakan lagi. Ya, ini yang sampai sini stop satunya tuh. Diagram utamanya. Enak. Nah, ini kita bisa terjemahkan apa artinya nih? Ini terjemahan apa? 1x1 tambah 0x2 tambah min 2x3 sama dengan 0 nggak? Halo? Ini artinya apa? X1 kali X1. Ini udah persiapan nih ya. Ini kan 1 0 min 2 ini terjemahan 1 kali X1 kali XYZ, sorry. Kita akan pakai XYZ setelahnya. Enak? Jadi XYZ enggak? XYZ ya. Sebelumnya XYZ, jadi kita pakai XYZ. Kalau pakai apa? X1, X2, X3 itu kalau memang enggak ada. Jadi 1 kali X ditambah 0 kali Y ditambah min 2 kali Z sama dengan 0. Perhatikan. Ya. Kemudian yang baris keduanya apa artinya? 0. 0 kali X tambah 1 kali Y tambah min 1 kali Z sama dengan 0. Ya enggak? Nah, ini boleh hubungannya apa nih? Yang 0 hilang ya. Yang 0 hilang. Tinggal X kurang 2Z sama dengan 0. Berarti apa? X sama dengan 2Z enggak? Kalau ini apa artinya? Y min Z sama dengan 0. Berarti Y sama dengan Z. Betul nggak? X 2Z. Y Z. Ini yang sama tuh. X1 2 kali X3. X2 sama dengan X3. Sama nggak? Berarti dia, kalau saudara lihat, ini apa? Ini adalah mempunyai suku banyak. Mempunyai banyak banyak jawab. Betul nggak? Kan tergantung si Z-nya. Seperti tadi kan X1-nya 2 kali X3. X2-nya sama dengan X3. Berarti dia mempunyai banyak jawab. Atau mempunyai solusi non trivial. Jadi ini mempunyai solusi, ya, mempunyai solusi
non trivial. Tapi kalau X1-nya, X-nya sama dengan 0, Y0, Z0, berarti X sama dengan Y sama dengan Z sama dengan 0, itu mempunyai solusi trivial. Jelas? Jelas nggak? Halo? Hai. Yang tanya, jelas nggak? Nah, jadi kalau X sama dengan Y sama dengan Z sama dengan 0, dia mempunyai solusi trivial. Tapi kalau terjadi hubungan Y 2 kali Z, X 2Z, Y 1Z, enak? Atau Y sama dengan Z. Sama terjemahannya X1 sama dengan 2X3, X2 adalah sama dengan X3. Jadi ia mempunyai banyak jawab, atau kata lain, mempunyai solusi non trivial. Nah, inilah jawabannya. Ya, karena itu 0 di bawahnya tidak bisa diteruskan lagi, ya. Karena apa? Matriknya singular, tidak mempunyai determinan. Ya. Oke. Untuk nomor 1 sudah dipahami? Ya. Jadi belajarnya bukan dari sini, harus belajar yang lain juga, karena mungkin Anda bisa dapat di kelas yang lain juga. Silakan, ya. Baik, kalau ada yang Anda dapat di kelas lain, minggu depan bisa tanya sama saya, ya. Oke. Kita teruskan nomor 2. Ya. Oh ya, ini boleh kan tambah Z sama dengan Z. Enak. Jadi tadi itu sebenarnya ini bisa kita buat. Ini kan tadi apa? Y sama dengan Z. Terus Z sama dengan Z. Baru ini, ya. Z sama dengan Z. Pasti kan? X, Y, Z. Jadi X 2Z, Y, Z, Z sama Z. Dalam Z semua kan? Jadi eh, mempunyai banyak jawab atau mempunyai solusi non-trivial. Baik, kita teruskan ini. Ini ada 3 matrik A, B, dan I. I adalah matrik identitas atau matrik satuan. Ditanya A pangkat 2. Matrik A pangkat 2 ditambah 2AB tambah B kuadrat kurang 4 itu. Hati-hati. Mentang-mentang dia aljabar A kuadrat tambah 2AB tambah B kuadrat adalah A tambah B kurung kuadrat. Salah, ya. Tidak cocok jawabannya. Yang 4I, 4 kali matrik identitas. Dia ada utamanya 11 1 selebihnya 0. Jadi ini harus cari satu-satu. Jangan lihat, ini aljabar nih. A kuadrat tambah 2AB tambah B kuadrat adalah A tambah B kurung pangkat 2. Salah, ya. Ini matrik. Ya, ini matrik, bukan aljabar, ya. Jadi ini A pangkat 2 cari dulu. A pangkat 2 artinya matrik A kali matrik A. Enak. Nah, matrik A-nya 1, 2, 3, 4 dikali dengan 1, 2, 3, 4. Oke. Baris 1 kali kolom 1. Hasilnya apa? 1 kali 1, 1 ditambah 2 kali 3, 6. Ya, baris 1 kali kolom 2. Warna lain mungkin, ya. Saya kasih warna lain. Kolom 2. Nah, hasilnya apa? 2AB, 2 kali apa ya? 1 kali 2, 2 ditambah kan ini 1 pertama kali pertama, 1 kali 2 tambah kedua kali kedua, 2 kali 4, 8. Terus baris 2 kali kolom 1. Baris 2 kali kolom 1 berapa? Halo? 3 kali 1, 3 plus 4 kali 3, 12. Baris 2 kali kolom 2. 3 kali 2, 6 ditambah 4 kali 4, 16. Sehingga hasilnya berapa nih? 7, 10, 15, 22. Ya. 7, 10, 15, 22. Benar.
Kemudian cari B kuadrat, ya nggak? Atau AB, terserah lah. Mau cari AB itu boleh. A kali B. A-nya adalah 1, 2, 3, 4. Ini perkalian 2 matrik. Kali matrik B. 5, 0, 3, 1. Baris 1 kali kolom 1. 1 kali 5. 5 plus 2 kali 3. 6. Baris 1 kali kolom 2. Berapa? 1 kali 0. 0 ditambah 2 kali 1. 2. Baris 2 kali kolom 1. Ini 21 letak ya kan? 3 kali 4. 3 kali 5. 15. Tambah 4 kali 3. 12. Baris baris 2 kali kolom 2. 3 kali 0. 0. 4 kali 1. 4. Ini hasilnya berapa? 11. Ya, 5 tambah 6, 11. Ini 2. 27. 4. 11 AB ya. Ini 2 AB ya. Oh, itu AB belum ya. Gak apa-apa. Kalau 2 AB, oh ini 2 AB tinggal kali ya. 2 AB berarti perkalian skalar 2 dikali dengan AB. 11, 2, 27, 4. Hasilnya apa? Halo? 2 kali 11, 22. 2 kali 2, 4. 2 kali 27, 54. 2 kali 4, 8. Jadi hasilnya jelas ya. Oke. Saya dapat ini. Jadi yang kita cari sini kan A kuadrat AB, sorry, 2AB ya, sama B kuadrat. B kuadrat. B kuadrat berapa? B kali B. B-nya berapa? 5, 0, 3, 1 dikali dengan 5, 0, 3, 1. Baris 1 kali kolom 1. Ya, berapa? 5 kali 5, 25 plus 0 kali 3, 0. Baris 2 kali kolom apa? Salah. Kali kolom baris 1 kali kolom 2. Berapa? Baris 1 kali kolom 2. 5 kali 0. 0 ditambah 0 kali 1. 0. Ya enggak? Halo? Baris berikutnya baris 2 kali kolom 1. Berapa? Baris 2 kolom 1. Kolom 1 53 ya. 31 kali 53. 3 kali 5 15 ditambah 1 kali 3 3. Baris 2 kali kolom 2. 3 kali 0 0. 1 kali 1 1. Jadi hasilnya berapa? 25 0 18 1. Ini adalah B B B pangkat 2 ya. B pangkat 2 25 0 18 1. Benar. Nah, 4I ya. Berikutnya adalah dikurang 4I ya. I adalah materi identitas. 1001 ya, masuk identitas adalah dewan utama sebesar 1. Enak. Nah, berapa nih hasilnya? Enggak, kali aja. 4 kali 1 4 kali 0 0 0 4. Enak. Nah, ini. Baru kita masukkan yang ditanya itu adalah A pangkat 2 ditambah 2AB ditambah B kuadrat dikurang 4I ya. Nah, tadi A kuadrat berapa tadi? A kuadrat hasilnya 7. Halo? 7, 10, 15, 22. Ya. 7, 10. 7, 10. Apa tadi? 7, 10, 15, 22. Ya.
7, 10. Oke. Ditambah 2AB. 2AB berapa? 22, 4, 5, 4, 8 ya. 22, 4 tuh. 22, 4. Terus apa? 22, 4, 5, 4, 8 ya. 5, 4, 8. Jumlahkan belum ya, masih. Ditambah B kuadrat. B kuadrat tulisan 250, 250, 18, 1 ya. Halo. 2501. Oke. Tambah kurang 4i. 4i ini 4004. Nah, sekarang coba 7 tambah 22, 29. 29 tambah 25, 4. Hah? Dikurang 4. 54 tadi ya. Berapa? 7 tambah 22, 29. 29 tambah 25, 54. 54 kurang 4, 50. 10 tambah 4, 14. 14 kurang 0. Tambah 0 kurang 0. Enak. Betul ya. Berikutnya 15 tambah 54 berapa? 69. 69 tambah 18. Jadi 87 kurang 0. Jadi 87. Betul ya. Terakhir 22 tambah 8, 20 tambah 1, 21. 21 kurang 7, 17 ya. 27, sorry. Salah. Ya kan? Ya. 31 berapa? Ya, 27 ya. Inilah apa tadi? Yang kita cari itu adalah A kuadrat tambah 2AB. Jangan saya sekali dibuat matri A tambah matri B kurung pangkat 2 pakai segitiga Pascal. Salah ya. Tidak berlaku pada matrik. Ya. Nah, selesai untuk nomor 2. Kita lanjutkan lagi nomor berikutnya. Nomor 3. Ada pertanyaan ini? Halo? Nah, ketemulah determinan matrik 4 kali 4. Determinan makin banyak nolnya, makin mudah kita kerjakan dengan cara kofaktor. Carilah banyak nol yang terbanyak pada baris atau kolom. Anda lihat pada baris berapa atau kolom berapa yang banyak nolnya. Paling banyak nolnya 2 kan? Satu baris atau satu kolom. Baris 3 dan baris kolom 3 enak. Baris 3 atau kolom 3, betul? Misalnya Anda ambil baris apa yang misalnya yang kita ambil adalah ini. Apa namanya itu? Baris 3. Baris 3 ini artinya apa? Halo. Apa sini? Ini bacanya 1 2 3 ini A31 kan? A31 tambah A32 tambah A33 tambah A34 nak. Kali kofaktor masing-masing nak. Dengan nama sama. Kali kofaktor 31 kali kofaktor 32 kali kofaktor 33 kali kofaktor 34. Nah, kita masukkan angka itu. Ini ya 3 kali K31 ditambah 0 kali K32 tambah 0 kali K33 tambah 2 kali K34. Nah, Anda tahu dikali 0? Nah, hilang kan? Tinggal 2 kan? Maka makin banyak nolnya makin mudah. Ya. Berarti yang kita cari kofaktor 31 dan kofaktor 34. Ya nak? Halo. Jadi kofaktor 31 gimana? Jadi ini tinggal apa? Yang tinggal adalah 3 kali kofaktor 31
ditambah 2 kali kopator 34. Nah, kita lihat sini. 2, 3, 4, 0. 1, min 1, 0, 1. 3, 0, 0, 2. 0, 1, 2, 3. Wah, nak muat ya. Harusnya agak geser ke atas sedikit. Jadi itu Nah, agak tinggi sedikit. Ya. di 2, 3, 4, 0. 1 min 1, 0, 1. 3, 0, 0, 2. 0, 1, 2, 3. Selesai lagi sini. 2, 3, 4, 0. 1 min 1, 0, 1. Cara kopator ya. 3, 0, 0, 2. 0, 1, 2, 3. Nah, ini yang kita cari kopator 31. Perhatikan ini. Kasih latihan ngobrol. Terserah Anda ya. Kalau Anda tidak lulus, ulang lagi tahun depan dengan dosen lain. Kopator 34. Apa artinya? Nah, kasih warna lain ya. Apa artinya K31? K31 artinya baris 3 dan kolom 1 dicoret. Kalau 34 baris 3 dan kolom 4 dicoret. Sisanya itu minor. Jangan ingat kopatur rumusnya apa? Min 1 pangkat I plus J. Jangan lupa. Kali determinan minor. Minor adalah yang tidak kena coret. Apa tuh? 340 ya. 340 min 1 0 1 do re mi. Ya. Ini min 1 pangkat I plus J. 3 tambah 4 kan? Kali determinan minor. Yang tidak akan coret. 2, 3, 4. 1 min 1. 0, 0, 1, 2. Ya. Karena 3 boleh gunakan cara sarus. Tambah kolom 1 dan kolom 2 di belakangnya. Kalau enggak perhatian saya akan kuis ya mendadak ya. Nilai tugas sendiri Anda. Tambah kolom 1 dan kolom 2 di belakangnya. Di sini kolom 1-nya 3 min 1 1 warna merah. Kolom 2-nya 4 0 2. Di sini kolom 1-nya 2 1 0. Kolom 2-nya 3 min 1 1. Nah, kita mulai kelompok apa? Kelompok plus. Ini diagonal utama, ini sejajar diagonal utama, sejajar diagonal utama ya nak? Ya. Nah, ini juga ya, ini diagonal utama, sejajar diagonal utama, sejajar diagonal utama. Nah, ini kelompok plus namanya, ya, kelompok plus. Berarti ini plus, plus, plus. Nah, hitung berapa tuh yang kelompok plus dulu? 3 kali 0 kali 3. 0. 4 kali 1 kali 1. Plus 4. 0 kali min 1 kali 2. Min 0. Kok min 2? Itu kali 0. 0 kali min 1 kali 2. Min 0. Dikurangi kelompok negatif. Yaitu warna lain ya. Kelompok negatif warna biru. Ini ada diagonal yang lain. Sejajar diagonal yang lain. Sejajar diagonal yang lain. Ini adalah kelompok min. Min, min, min. Ya, sorry. Ini min, min, min ya. Nah, berapa tuh?
0 kali 0 kali 1. 0. 3 kali 1 kali 2. Plus 6. 4 kali min 1 kali 3. Min 12. Hitungnya harus benar ya. Nah, berarti hitung berapa nih? Ini 4. Ini berapa? Dikurangi min 6. Ya enggak? Berarti 4 ditambah 6 adalah 10. Ya enggak? Berarti sini sama dengan 3 dikali 10 ditambah 2 kali berapa? Ya enggak? Nah, ini sama. Kalau 14. Kalau 14, 2 kali min 1 kali 2 berapa? Min 4. 3 kali 0 kali 0. 4 kali 1 kali 1. 4. Dikurang kelompok min yang sejajar diagonal yang lain. Ini diagonal yang lain, sejajar diagonal yang lain, sejajar diagonal yang lain. Ini adalah min, min, min. Enak. Minnya ada 3. 4 kali min 1 kali 0. 0. 2 kali 0 kali 1. 0. 3 kali 1 kali 2. Jadi ini hasilnya. Ini min 4 tambah 4. 0 kan? 0. Dikurang 6. Hasilnya min 6. Sini min 6. Enak. Jadi ini berapa? 30 dikurang 12. Hasilnya 18. Ya enggak? Hah? Oh, depannya lupa sih. Aduh. Ini min 1 pangkat plus. Sorry. 4 ya. Plus. Tapi ini min 1 pangkat min. Berarti ini depannya ada sekali min ya. Maaf. Ya, ya. Ini suka lupa ya. Min 1. Jadi sini ada min 1. Min 1. Ya. Sini ada min 1. Hati-hati nih. Min 1 dikali dengan ini kan. Jadi ini kali dengan min 1. Ini ya, plus 6 ya. Pak. Ini kali min 1. Hasilnya min 6. Plus 6. Plus 6. Ya. Plus 6. Jadi ini salah nih ya. Ini plus 6. Berarti sini 12. Berarti ini. Ya. 2 ke 6, 12. Dijumlahkan 42. Inilah jawabannya. Jelas sampai sini? Jadi kalau ada determinan 4 kali 4 atau 5 kali 5, carilah pada baris itu atau kolom itu yang terbanyak nolnya. Makin banyak nolnya, jangan nol semua. Kalau nol semua ya nol, udah nggak usah jawab, ya kan? Itu sifat determinan kan. Jika baris ada baris nol, masih nol. Kolom nol, masih nol. Udah, determinannya nggak usah dicari. Oke? Save dulu. Kita teruskan. Berikutnya. Nah, ini gimana nih? Diketahui matrik, ini jebakan ya. Diketahui matrik berikut, matrik B dalam bentuk pecahan. 12 kali matrik A kali matrik B diketahui matrik diagonal. Itu namanya matrik diagonal. B diagonal utamanya sebab 12. Ya. Carilah A ya. Oke. Ini coba Anda lihat yang dari soal ini. Ya, dari soal yang ini. 12 kali matrik A kali matrik B. Ini 12-nya boleh keluar nggak nih? Dikeluarkan jadi 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1 enggak? Berarti ini 12 ya bisa dicoret. Enak? Iya. Ini kan perkalian 12 kali matrik identitas kan perkalian skala dengan matrik identitas. Enak? Nah, ini berarti terjadi apa? Terjadi AB kali
sama dengan matrik identitas. Di sifatnya singkat, apabila A kali matrik ada identitas A dan B saling inverse, ya enggak? Artinya si A ini sama dengan inverse-nya B. Ya enggak? A dan atau si B adalah inverse-nya si A, kan gitu. Ya tanya A. Jadi A itu sama dengan apa? A itu sama dengan inverse matrik B. Nah, ya kita cari matrik inverse matrik B. Mau cara apa? Halo, terbiasa panjang loh. A kali B kali inverse sama dengan identitas. Nah, itu kan panjang. Ada 9 persamaan. Nah, kemudian pakai OBE. Bagi 5 pecahan. Ketiga, pakai cara kopator. Determinannya lihat dulu. Kalau determinannya 1 aman. Angkanya bulat. Tapi kalau determinannya pecahan, maksudnya angkanya besar, bukan 1, maka pasti pecahan ya, inverse-nya. Ini belum tahu ya, kita lihat. Oke, langkah pertama kita cari apa dulu? Kita pakai cara kopator ya. Boleh Anda cari determinan B berapa? Ya, ini A-nya ini ya. Determinan B adalah apa? Halo? Determinan dari 1/6, 1/6, 1/3, 1/2, 1/2, 0. Berikutnya 1/3 min 2/3 min 1/3. Tidak 3/3 boleh pakai cara sarus. Sebenarnya misalkan cara kopator ya. Tambah boleh ya. Misalnya Anda mau cara kopator boleh. Kalau mau cara sarus semua ya ini angkanya enak dipecah-pecahan udahlah. Nanti aja. Kalau gitu kita ya ini bisa pakai cara sarus bisa. Berarti kita cari ada 9 buah kofaktor. Ya nak? 9 buah kofaktor. Saya harus salin soalnya nih. Angkanya mesti yang salah nih. Oke. Jelas sampai sini? Jadi saya harus salin 9 buah kofaktor ya. Yaitu 1/6, 1/6, apa ini? 1/3, tengah, tengah, ya nak? 0. Bawahnya apa? 1/3 min 2/3 min 2/3 dan min 1/3 ya nak? Berarti nah, 1/6 begini ya. Berarti ini 1/6, 1/6, 1/3, setengah, setengah, 0, 1/3 min 2/3 min 1/3. Itu 1/6, 1/6, 1/3, setengah, setengah, 0. Ya. Terakhir apa? 1/3 min 2/3 min 1/3. Mau pakai OBE juga boleh ya. Kecuali yang minta pakai OBE ya harus pakai OBE. Sesuai instruksinya. Dia tidak tahu. Nah, karena ini sama angkanya, ya saya copy aja, ya kan? Daripada saya catat lagi, kurang kerjaan. Ya tambah aja sini. Nah, tambah lagi sini. Enak. Nah, jadi kan, jadi sini apa? Kita pakai apa sini? Ini adalah baris satu semua. Yang coret baris satunya semua. Kolom 1, kolom 2,
kolom 3. Ya nggak? Yang berikutnya yang saya coret adalah baris 2. Baris 2, baris 2, kolom 1, kolom 2, kolom 3. Ya nggak? Yang berikutnya yang saya maksudnya yang coret itu baris 3, semua baris 3, kolomnya do re mi. Kolom do, kolom 1, kolom 2, kolom 3. Paham ya? Oke. Nah, ini apa artinya? Kofator baris 1 kolom 1. Kofator baris 1 kolom 2. Kofator baris 1 kolom 3. Yang ini kofator baris 2 kolom 1. Kofator baris 2 kolom 2. Kofator baris 2 kolom 3. Terakhir kofator baris 3 kolom 1. Kofator baris 3 kolom 2. Kofator baris 3 kolom 3. Nah, kita hitung. Rumusnya min 1 pangkat I plus J. Jangan lupa ya, saya kelupaan deh. Ya. Kali determinan minor. Setengah 0 min 2/3 min 1/3. Ini sama dengan min 1 pangkat 2 plus 1 nak. Ya. Hasil kali diagonal utama dikurang diagonal yang lain. Kan gitu. Setengah kali min 1/3 berapa? Min 1/6 dikurangi min 0. Jadi plus 0 lah. Min kali min. Hasilnya min 1/6. Ya, min 6-nya hitam. Oke. Terus ini min 1 pangkat I plus J kali determinan minor. Yang tidak akan coret setengah 0 1/3 min 1/3. Min 1 pangkat 3. Min 1. Hasil kali diagonal utama berapa? Adalah 1/6 dikurangi 0. Enak, 0 ke 1. Hasilnya min 1/6. Hah? Nah, ini min 1 pangkat I plus J. Berapa? Kali determinan minor setengah 1/3 min 2/3. Ya, betul. Min 1 pangkat 4 plus 1. Hasil kali dari utama setengah kali ini berapa? Karena ini penyebutnya jangan dicoret ya dulu. Jadi min 2/6 betul enggak? Dikalikan min 2/6 dikurangi setengah kali 1/3 1/6 dikurangi 1/6. Jadi hasilnya min 3/6 atau min setengah. Betul enggak? Hah? Ya, Mengapa? K12 mengapa? Setengah kali min, ini min 1/6 ya? Iya. Astaga. Ini ada min sini ya. Min 1/6. Min kali min plus. Ya. Plus. Sudah. Nah, kita terus lagi. Kofator. Jadi sebetulnya kofator ini panjang jalannya. Tetapi lebih mudah hitungnya ya. Dibanding sama yang OBE. Pusing kepala. Nah, ini min 1 pangkat I plus J kali determinan minor. Yang tinggal apa? 1/6 1/3 min 2/3 min 1/3 ya. Berapa tuh? Min 1 pangkat 3. Min 1. Hasil kali diagonal utama. Berapa? 1/6 kali ini min 1/18. Tidak. Dikurangi. Ini min kurang min plus ya. Plus 2/9. 9 ya. Benar ya? Ya. Oke. Jadi ini hasilnya min 1 kali
min 1/18. Ini jadikan per 18 berapa? 4 ya. Jadi hasilnya 4 kurang 1, 3 kan? 3/18. Jadi min 3/18 nah. Iya. Diperkecil min dibagi 3. Halo, betul nggak? Ada yang keliru? Ada yang keliru? Terus lagi, min 1 pangkat I plus J kali determinan minor. Minornya berapa? 1/6, 1/3, 1/3, min 1/3. Min 1 pangkat plus I plus 1 A sekali utama. Nah ini, dikurang diagonal yang lain. Berapa? 1/6 jadi min 1/18. Ini kurangi 1/9. Hasilnya plus hilang ya. Min 1/18 min 2/18. Hasilnya min 3/18 atau min 1/6 ya. Ini min 1 pangkat I plus J kali determinan minor 1/6. 1/6 1/6 di bawah apa? 1/3 min 2/3. Hasilnya min 1 pangkat 5 min 1 hasil utama. Sorry. Dia utama berapa? Min 2/18 bisa diperkecil ya? Kita biar dulu. Min 2/18 min ini 1/6, 1/3, 1/18. Oh sama ya. 6/3, 6/3 ya. Hasilnya berapa? Min dari min 3. Diperkecil 1/6. Min plus. Dapatnya 1/6 ya. Terakhir ini. Min 1 pangkat I plus J kali determinan minor. Berapa? 1/6, 1/3, 1/2, 0. Min 1 pangkat 4 plus 1 hasil kali yang utama kurang diagonal lain. Berapa? 1/6 kali 0, 0 dikurangi 1/6. Hasilnya min 1/6 nak? Nah, min 1 pangkat I plus J 3 tambah 2 kali determinan minor. Minornya 1/6. 1/6. Aduh, 6-nya kurang bagus. 1/6, 1/3, setengah 0. Hasil diagonal utama, min 1 pangkat 5, min 1. Min 1 kali hasil diagonal utama 0 ya nak? 1/6 kali 0 dikurang. Jadi 1/6 kali 0, 0. 1/3 kali setengah, 1/6. Min 1/6 kali min plus 1/6. Terakhir, min 1 pangkat I plus J kali determinan minor. 1/6, 1/6, setengah. Ini hasilnya apa? Min 1 pangkat 4 plus 1. Hasil dari utama ini setengah ya. Apa? Sama angka persisih. Ini pasti 0 lepasnya. Coba lihat. 1/12 dikurang 1/12 enggak? Hasilnya. Nah, dikumpullah semua matrik kofaktor ya. Saya tulis ini. Matrik kofaktor apa? K sama dengan apa? Kumpulan semua elemen kofaktornya. K11, K12, K13, K21, K23, 22, K23, K31, K32, K33 ya. Maka kofaktornya jadinya berapa? Kita lihat baris ini. Min 1/6, 1/6, min setengah ya.
Apa? Min seperenam. Min seperenam. Min seperenam. Seperenam. Ini salah. Ini ya. Min seperenam. Seperenam. Min setengah. Min setengah. Betul nggak? Baris kedua. Baris kedua. Min seperenam. Min seperenam. Seperenam. Semua seperenam kecuali yang ketiga ya. Min seperenam. Min seperenam. Min seperenam. Seperenam. Enak. Ini min ya. Baris terakhir. Min seperenam. Seperenam. Nol. Enak. Min seperenam. Seperenam. Nol. Oke. Ini adalah matrik kofaktor. Nah, matrik adjoin B ya. Matrik B tadi ya. Matrik kofaktor matrik adjoin B adalah matrik kofaktor di transpos. Artinya baris 1 diubah menjadi kolom 1. Min seperenam, min seperenam, min setengah. Kolom 2 jadi baris 2 jadi kolom 2. Coba. Min seperenam, min seperenam, seperenam. Baris 3 diubah jadi kolom 3. Min seperenam, seperenam, 0. Halo? Ya. Nah, inilah dapat matrik adjoin B, baru jawab inverse B atau A sama dengan inverse B tadi kan? Inverse B adalah seperterminan B. Oh, determinan B belum dicari. Enak. Benar kan? Di sini aja ya. Determinan B adalah apa? Determinan B adalah Anda mau ambil mana nih? Terserah. Mau baris 1 boleh. A11 dari kan kali K11 ditambah A12 kali K12 tambah A13 kali K13. Kita lihat elemennya tadi matriknya tadi awalnya. Halo. Matrik B-nya mana tadi? B-nya ini kan. Enak. Ini seperenam, seperenam, sepertiga ya. Tulis. Seperenam, seperenam, sepertiga. Seperenam kali kofaktornya tambah seperenam. Seperenam kali kofaktornya tambah. Tadi apa tadi? Seperenam. Seperenam, seperenam, sepertiga ya. Sepertiga. Seperti 3 kali. Ini K11-nya berapa? Bisa lihat di sini. K11-nya min seperenam. K12-nya K12-nya seperenam plus seperenam. K13-nya min setengah. Jadi hasilnya berapa nih? Halo? Min 1/36. Wah, nggak bisa nulis itu. Sini ya. Min 1/36. Ini plus 1/36. Ini kan coret nih. Enak. Plus. Min berapa nih? 1/6. Jadi hasilnya min 1/6 enggak? Oke. Baru jawab sini. Matrik A sama dengan inverse B. Sama dengan seperterminan B kali matrik adjoin B. Jadi matrik A sama dengan determinan B berapa tadi? Determinan B berapa tadi? Min 1/6. Jadi min 1/6 ya. Dikali matrik adjoinnya berapa adjoinnya? Adjoinnya ini. Min. Sama semua angka ya. Min 1/6. Min 1/6
min seperenam, min seperenam. Yang bawahnya, oh yang bawahnya yang ketiganya enggak ya. Jadi min seperenam, min seperenam plus seperenam. Yang ketiga, berarti ketiganya min setengah seperenam nol ya. Min setengah seperenam nol. Oke. Nah, Anda tahu satu bagi min seperenam min 6 enggak? Min 6. Min 6 dikali dengan min seperenam, min seperenam, min seperenam. Min seperenam, min seperenam, seperenam. Min setengah, seperenam, nol. Maka materi A adalah berapa nih? Min 6 kali min seperenam, 1. Sama juga. 1, 1. Min 6 kali min seperenam, 1, 1. Min 1, ya enggak? Min 6 kali min setengah plus 3. Min 6 kali seperenam, min 1. Kali 0, 0. Inilah materi A-nya. Halo. Materi A-nya 1, 1, 1. Oh. Ada min satunya ya? Sorry. Enggak ya? Oh, saya ada salah nih. 3 min 1, 0 betul. Di sini ada min enggak? Hah? Kalau menurut kuncinya ini min 1 sini. Tapi ini, Di dua kolom satu kan nggak seimbang. tunggu, di baris 2 ada salah nggak? Coba lihat di baris 2-nya. Ini yang kedua nih, apa nih? Min 1 pangkat 4 plus 1. Min 1/18, min 1/9. Min 2/18, min 3/18, min 1/6. Ya, betul ya? Ada min kan? Min. Ada salah nggak nih? Gimana? Kayaknya jawabannya yang ini, yang sini harus min 1 sini. Harus ada min 1 sini. Nah ini harus artinya plus. Ini harus plus nih. Ini harus plus. Ya, ini harus plus. Mana? Kalau ini plus, ini plus. Ini ajuan ya. Nah, berarti di ajuannya mana ajuan tadi? Ajuannya ini plus. Ini plus. Oke. Ini baris tadi ya. Nah, berarti ini yang tadi transpose. Ini harusnya K12-nya. Halo, 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 halo. Berarti yang ini di K21 ya? K21 ya lihat. K21 ada salah. K21 rumusnya apa? Min 1 pangkat 3 min 1 kali hasil karya utama 6 3 min 18 dikurangi jadi min plus, betul enggak? 2/9. 4/18. 4 kurang 1 3. 3/18 dikali min 3 jadi min 6. Ya min ya. Hah? Terus ya hasilnya ini min 6. Kopatornya ini min 6, oke. Yang ininya yang tadi ya. Ditransport jadi ini kan. Ah, 6. Ajuannya plus 6 ya. Oh iya, di sini salah tadi nih. Berarti sini salah salin. Nih, benar ya, min 6 plus. Ya. Udah betul? Oke. Siap dulu. Ini pelajari ya. Ini juga berarti bukan ini aja. Karena gambarannya ya. Atau SPL yang belum ya.
Nah, soal cerita. Ini soal cerita ini yang harus hati-hati. Nah, kelihatan gede nggak? Aduh, ini apa lagi? Ini SPL ya? Ya, sistem persamaan linear. Betul. Yang mempunyai solusi tunggal. Pada suatu hari, ibu berbelanja ke pasar untuk membeli daging ayam, kambing, dan sapi. Kambing, sapi ya, untuk warungnya. Harga daging ayam adalah Rp50.000 per kilogram, kambing Rp90.000 per kilogram, dan sapi Rp160.000 per kilogram. Jumlah daging kambing yang dibelinya adalah 1 kilogram kurang dari daging sapi. Total berat daging yang dibelinya adalah 12 kilogram. Jumlah uang yang dibelanjakan ibu hari itu adalah Rp1.160.000. Carilah banyaknya masing-masing daging. Ya, berat berapa kilo tuh. Carilah banyak masing-masing daging yang dibeli ibu hari itu. Tidak memakai cara substitusi dan atau eliminasi. Ada pesan sponsor ya, biasa. Berarti ini pakai matematik. Ya, bisa aturan Kramer kan mencari SPL, bisa OBE, kopator, bisa terakhir aturan Kramer. Mungkin paling gampang aturan Kramer. Aturan Kramer ya. Nah, terjemahannya gimana nih? Halo. Apa yang Anda misalkan di sini? Baik. Itu X, Y, Z. Ya, betul. Ya. Ya. Jadi misalkan ya nak. Misalkan banyak, tentunya berat ya. Banyak daging ayam, ya nak. Banyak daging ayam adalah X kilogram, ya nak. Dari tulis kilogram. Banyak daging kambing adalah Y. Banyak daging sapi adalah Z. Nah, terjemahnya apa tuh? Udah ini, harga masing-masing tahu ya. Kalau mau tulis ini boleh. Ini A berapa per kilonya? Ayam Rp50.000. Ini per kilonya ini kambing Rp90.000. Sapi ya paling mahal ya adalah Rp160.000. Oke. Nah, hubungannya yang bilang tadi apa? Jumlah daging kambing, kambing apa? Y kan? Y. Kambing Y adalah jumlah daging kambing yang dibelinya adalah 1 kilogram kurang dari daging sapi. Daging sapi kan Z. Kurang 1 kilo dari sapi. Ya kan? Apa kan? Ini hubungannya kalau dipindahkan berarti apa? Y kurang Z sama dengan -1. Betul nggak? Hah? Atau Y Z -1. Y Z -1. Betul ya? Y min Z adalah sama dengan -1. Ini dapat persamaan satu persamaannya. Kemudian yang kasih tahu lagi apa? Jumlah daging kambing yang total berat daging yang dibelinya adalah 12 kilogram. Kalau jumlahkan kilonya banyak apa? Daging ayam X ya nak? X ditambah Y ditambah Z berapa? 12 kilogram. Kemudian kasih tahu lagi jumlah uang dibelanjakan berarti beratnya dikali harga masing-masing kan? Si apa tadi si ayam berapa? Ayam adalah S kilogram. Harga per kilonya ini sih. X kali 50. X kali 50.000 ditambah berat ayam, berat daging ayam X, berat daging kambing Y dikali harga per kilonya 90.000. Ya nak? Ditambah Z adalah berat sapi, daging sapi
dikali dengan harga per kilo 160.000 adalah belanjanya 1.160.000. Nah, langkah pertama kita hilangkan nolnya dulu. Oh, 40 ya. 40 bisa. Ya nak? Tinggal apa? Halo? Tinggallah 5X tambah 9Y tambah 16Z sama dengan 116. Enak? Ya. Nah, tiga persamaan itu digabung. Jadilah sistem persamaan linear. Tiga persamaan dengan tiga variabel. Jelas? Nggak boleh. Tidak boleh eliminasi dan substitusi. Sudah dibilang tulis baru. Cetak apa? Tidak memakai cara substitusi dan atau eliminasi. Ya boleh eliminasi kesedotan boleh. Tapi ini paling gampang pakai aturan Cramer. Ya, kita susun. Jadi apa? Yang pertama, nah dari ini paling gampang. Yang ini ada angka X-nya. Nih. X tambah Y tambah Z adalah berapa tadi? 12 kilogram ya nak? Dagingnya itu adalah 12 kilogram. Kemudian baris keduanya boleh Anda pakai ini. Y min Z enak. Y min Z adalah min 1. Y min Z adalah min 1. Nah, baru ini yang tadi 5X tambah 9Y 16. Z adalah 116. Nah, terserah. Ini bisa diubah dalam persamaan matrik apa? 1. Yang tidak ada ini 0 gitu ya. Ini artinya 0X nih. Ya boleh tulis 0X, 0 kali X ya. 1, 1, 1. Terus ini 0, 1, min 1 ya nak. 5, 9, 16. Ini adalah matrik koefisien A kali variabelnya apa? X, Y, Z ya nak. Atau pakai X1, Y1, X1, X2, X3 boleh. Sama dengan matrik kolom 0, 12, min 1, 116 ya nak. Ini adalah matrik koefisien A, matrik variabel, matrik suku tetap B. Jelas? Nah, kemudian cari determinan A dulu. Determinan A berapa? Determinan A adalah determinan dari 1, 1, 1, 0, 1, min 1. Terus ini 5, 9, 16. Enak. 3 kali 3. Boleh pakai cara sarus. Tambah kolom 1 dan kolom 2 di belakangnya. 1, 0, 5, 1, 1, 9. Enak. Ya betul. Kelompok kelas. Diagonal utama, sejajar diagonal utama, sejajar diagonal utama. Berarti ini adalah kelompok plus. Berapa? Kelompok plus 1 kali 1 kali 16, 16. 1 kali min 1 kali 5, min 5. 1 kali 0 kali 9, 0. Dikurang kelompok min yang sejajar dengan diagonal yang lain. Ini diagonal yang lain, sejajar diagonal yang lain, sejajar diagonal yang lain. Enak. Ini adalah apa? Min, min, min. Nah, 1 kali 1 kali 5. 5. Terus 1 kali min 1 kali 9. Min 9. 1 kali 0, 16, 0. Nah, 16 kurang 5, 11. 5 kurang 9, min 4. Min 4 kali min. Plus 4. Hasilnya 15. Sudah? Ya. Kemudian cari determinan A1. Berapa? Dan saya isi sendiri dulu ya. Determinan A1 adalah kolom satunya dikosongkan. Diisi oleh elemen matrik suku tetap B. Ya. Jadi kolom satunya dikosongkan. Ya. Ini.
Kolom 1 dikosongkan, yang kolom 2 tetap 119. Terus apa? 1 min 1 16. Yang kosong diisi oleh suku tetap B berapa? 12 min 1 116. Yang kosong diisi oleh suku tetap B. Paham? Ya. A1. Kalau A2, kolom 2 dikosongkan, diganti suku tetap B ya. Nah, kita cari masing-masing dulu. Jadi berapa nih? Ditambah kolom 1 dan kolom 2 di belakangnya berapa? 12 min 1 116. 119. Kelompok plus. Kelompok plus yang sejajar diagonal utama. Sejajar. Sejajar. Nah, kelompok plus berapa nih? Halo? Oh, Berapa? 12 kali 1 kali 16. Berapa? Hah? 100? 2. Oke. 1 kali min 1 kali 116. Min 116. 1 kali min 1 kali 9. Min 9. Ya, min 9. Dikurangi kelompok min yang sejajar dengan yang lain. Apa? Ini diagonal yang lain. Sejajar diagonal yang lain. Sejajar diagonal yang lain. Ini adalah kelompok min. Berapa nih? 1 kali 1 kali 116. 116. Ini min 108 min 16. Nah, berapa nih? Hah? Nah, ini berapa jumlah nih? 67. Nih minus berarti 67 ditambah 8. 75. Ya. Oke, kita cari dulu ya. Determinan A2. Apa artinya? Kolom 2-nya yang dikosongkan. Kolom 1-nya, wah, kolom 1-nya berapa? Kolom 1-nya adalah 105 ya. 105. Kolom 2 diisi oleh suku tetap B. Mana nih? Ini. Suku tetap B-nya 12 min 1 116 ya. 12 min 1 116 ya. 116. Kolom 3 ya tetap 1 min 1 16. 1 min 1 16. Tambah kolom 1 dan kolom 2 di belakangnya. 105 12 min 1 116. Ini 116. Oke. Kelompok plus yang sejajar diagonal utama. Di diagonal utama, sejajar utama, sejajar. Nah. Kelompok plus berapa? Halo? Ini min 16 ya? Halo? 1 kali min 1, nah 12 kali min 1 kali 5 berapa? Min 60. Ini 0. Ya. Dikurangi kelompok min yang sejajar dengan diagonal yang lain. Ini diagonal yang lain. Diagonal sejajar diagonal sejajar. Ini kelompok plus tadi. Ini kelompok min. Nah, 1 kali min 1 kali 5. Min 5. Min 116. Ini 0 ya. Nah, berapa nih? Min 76. Ini 121 jadi plus ya. Ya. Hasilnya berapa? 5. Terus ini 45 ya. Determinan A3 adalah determinan dari 105 kolom keduanya apa tadi? 119 119. Kolom 3 yang diganti 12 min 1 116. Ini suku tetap B. Ya. Ditambah kolom 1 dan kolom 2 di belakangnya. 105 119. Ya nak? Kelompok plus yang sejajar dengan diagonal yang lain. Diagonal utama. Ini diagonal utama.
Ini adalah kelompok plus. Berapa? 116 minimal tuh. Dikurangi yang sejajar diagonal yang lain. Yang lainnya bisa kuning sini. Ini diagonal yang lain sejajar diagonal. Nah, ini min. Berapa? 12 ya 60 min 9 plus 0. Jadi hasilnya 111 dikurangi 51. Hasilnya 60. Ya, tinggal jawab nih. Jadi X adalah X itu kan X1 sebetulnya. X itu X1 determinan A1 per determinan A. Dan A1-nya berapa tadi? 75 ya? Halo? 75 ya. 75 dibagi 15 ya. Hasilnya 5 ya nak? Nah, Y determinan A2 per determinan A. A2-nya berapa tadi? A2-nya 45. 45 dibagi 15. 3. Z determinan A3 per determinan A. Berapa? Hah? 60 ya? Per 15 adalah 4. Ya, selesai. Jadi jawab ya, jawab. Jadi banyak ayam berapa? Ya, gitu. Ini Mbak ya. Banyak daging ya. Banyak daging ayam. Ya. Ayam adalah 5 kilogram. Ini banyak daging kambing berapa? 3 kilogram. Banyak daging sapi ya. Daging sapi adalah 4 kilogram. Sudah terjawab semua ya. Jadi belajar itu cari juga dari kelas lain, Anda bisa mentambah wawasan. Baik, kita absen dulu ya. Banyak dan Enam. Kita lihat. Charles Dano Huang. Ada? Charles? Tidak ada ya? Dion Lu? Tidak ada juga. Ethan Maximilian Clementus. Ada? Marcelino ngapa? Errol itu Venus Access ya. Marvin Liang Alianto ada? Nggak ada. Yang lain sudah ada apa? Oke. Jadi Anda mau apa? Mau ke Anggrek ya? Nah, ada kuliah di Anggrek? Tidak ada. Ya. Jadi kita minggu depan kalau ada yang mau tanya, kalau tidak ada saya lanjutkan kuliah latihan lagi yang lain ya. Kalau bisa dapat soal-soal dari kelas lain silakan dibawa ya. Sampai jumpa minggu depan.